Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Pak. Pertama, mohon izin dan mohon maaf untuk meluangkan waktunya panjenengan pada siang hari ini, Pak, pada zuhur, untuk sekedar melakukan wawancara, Pak. Jadi karena Bapak adalah salah satu pelaku kelompok tani di Desa Aglik, ya, Pak. Iya. Makanya kita juga akan mengadakan wawancara terkait dengan bagaimana kelompok tani tersebut, perkembangannya, entah anggotanya, tujuannya, atau ada visi atau misi, atau bagaimana solusi, hambatan, strategi, dan lainnya. Nanti akan dimasukkan dalam beberapa pertanyaan di wawancara tersebut, gitu, Pak. Jadi sebelumnya pertanyaan di wawancara ini tidak ada kebenaran atau kesalahan, Pak. Jadi netral aja, Pak. Mau dibahas dari sudut pandang Bapak atau sebagai pelaku kelompok tani juga tidak masalah. Yang penting ada beberapa sesi yang istilahnya mendalami terhadap aktivitas kelompok tani tersebut, gitu, Pak. Mungkin yang saya buka untuk yang pertama itu latar belakangnya, Pak. Kira-kira kalau dari kelompok tani di Desa Aglik ini berdiri atau bermula dari tahun berapa, Pak? Kalau kelompok tani ini itu kan saya itu kan sudah yang kesekian, ketua yang kesekian, ya kan. Jadi berdirinya itu kurang paham ya, tahun berapa itu berdirinya kelompok tani sini. Kalau dari Bapak sendiri sebagai kelompok tani sudah berapa lama, Pak? Sekitar 10 tahunan. Iya. Kalau dari ininya, Pak, untuk pembagian tugas dan lain sebagainya dikerjakan Bapak atau memiliki struktur organisasi, atau masing-masing setiap anggota punya tugasnya masing-masing, Pak? Sebetulnya semua sudah diplotkan tugasnya masing-masing, ya kan. Tapi karena kegiatan di kelompok tani sini itu kan tidak apa namanya, tidak ada kegiatan khususnya, gitu kan. Yang setiap pekannya atau setiap bulannya itu ada pertemuan, itu nggak ada. Jadi kegiatan itu setiap ada program dari pemerintah itu baru kita bergerak. Terus umpama ada bantuan, ada demplot gitu, ya kan, baru kita bergerak. Ya, semua anggota ikut serta semua. Di sini bergerak semua. Berarti untuk keorganisasian masih gotong royong, ya, Pak? Masih misalnya netral, yang penting kita ada satu koordinasi jalan, kita berangkat bersama, begitu, ya, Pak? Ya. Paling itu kalau pas ada bantuan tuh ya khusus saya yang ngurusin, gitu kan, yang kesana kemari, yang dinas, gitu, ya kan, yang mengurus itu khusus saya yang kesana yang ngurusi. Kalau anggota ya tidak. Kalau kegiatan yang bersama-sama itu yang baru dilakukan bersama-sama. Tapi kalau yang mengurusi administrasinya itu ya tetap saya sendiri, ya. Kalau dari segi administrasinya sendiri itu punya ada tujuan atau cita-cita dari kelompok taninya yang Bapak sudah jalani itu ada nggak, Pak, kira-kira, Pak? Kalau awal-awalnya itu ya memang sudah diprogram itu, ya kan. Sudah ya punya tujuan untuk mensejahterakan kelompok tani, gitu kan. Tapi kan karena berhubung kegiatan itu adanya kalau ada bantuan, gitu, ya kan. Setelah ada bantuan ataupun program dari desa tertentu itu pas mungkin ada seperti hari inilah. Ini kan ada kegiatan dari Kapolsek yang tujuannya itu untuk mengentaskan program dari Presiden Prabowo itu, ya kan. Ketahanan pangan. Jadi kan dari Kapolsek itu di sini khusus di RT sini itu kan buat percontohan untuk itu program yang memanfaatkan lahan kosong, gitu kan, pekarangan. Tapi ya memang untuk menyadarkan masyarakat itu memang susah. Kalau program itu dari pemerintah bagus sekali, ya kan. Tapi untuk menyadarkan masyarakat, individu masyarakat masing-masing itu memang sangat sulit.
Padahal di sini kan sudah dikasih bantuan. Yang namanya bibit dikasih, polybed dikasih, ya kan. Kadang banyak yang tidak ditanam, gitu kan. Itu kan kebanyakan sekarang itu pada umumnya itu masyarakat itu maunya yang instan, ya kan. Oh sekarang aja kebutuhan apa-apa pencet datang sendiri, ya kan. Iya, Pak. Nah disuruh kok nanam-nanam itu sangat sulit sekali sekarang. Jadi saya itu sebagai ketua kelompok tani itu sebetulnya sudah dari tahun 2003 itu saya sudah memberi contoh untuk nanam-nanam di sekitar, nah kayak gini ini kan di sekitar rumah itu kan sudah dari dulu, tapi ya jarangnya yang meniru gitu. Setelah ada bingkai tujuannya itu sebenarnya menyelaraskan ke seluruh masyarakat, iya. siapapun tani walaupun tidak tani juga, iya, Pak. yang dihidupkan sini kan yang didukung sekarang ini kan dari kan KWT-nya, ya kan, kelompok wanita tani. Sekarang itu pun yang menggerakkan juga kelompok wanita tani. Nah saya kan sebagai ketua kelompok taninya cuma mendukung dan ya ikut apa namanya, ya ikut terjun juga lah. Tapi kan memang ya kesadaran masyarakat itu yang sangat sulit, Mbak. Sangat sulit sekali. Yaitu sudah dikasih bibit, sudah dikasih polybed, itu juga masih banyak yang sedangkan ini kan jenengan melihat toh di sekitar ini sepanjang jalan ini kan ada tanaman, ya kan. Itu setiap ada pertemuan di Dawis, di RT itu kan sudah dianjurkan setiap yang di depan rumah itu dipelihara, gitu kan. Kayaknya juga jarang ya dipelihara, itu masih pertumbuhannya itu masih sama saja gitu kan. Padahal sudah dikasih, ya kan. Ya terus mau bagaimana itu kan. Padahal ya sering dari dari dinas itu kan sudah kesini juga, sering kesini, Kapolsek kesini memberi saran, ya kan. Bahkan ya dari kabupaten pun besok dari Bu siapa yang dari kabupaten besok hari tanggal 11 hari apa itu mau kesini juga itu. Kesini juga ada acara di sini. Pertemuan KWT di sini besok tanggal 11. Insya Allah besok. Ya itu kan juga untuk mendukung melancarkan program dari Kapolsek yang itu sebenarnya itu langsung dari atas, Dari pemerintah pusat, dari Mabes itu. Oh, dari Mabes. Iya, dari Mabes itu. Dan itu pun kemarin itu semua Kapolsek seluruh Indonesia itu sudah dikoordinasikan dan Pak Kapolseknya itu ketika ibunya itu kan Bu Ayu sini ketuanya, kepala Kapolsek Ngerabak, ya kan. Itu kan sudah duprek-kuprek gitu sama yang di atas. Jadi harus cepat dijalankan program itu. Di sini khusus di Desa Agri ini semua warga seluruh Desa Agri itu sudah dikasih bantuan ini polybed sama bibit-bibit kemarin sudah satu desa itu. Berarti target dan tujuan kelompok tani itu mencakup semua masyarakat nih, Pak. Semua masyarakat. Jadi emang tujuan besar utamanya itu lebih kepada bagaimana kesadaran secara umum masyarakat untuk mengolah pertanian gitu, ya Pak. Tidak harus menanam itu tidak harus di tempat yang luas lapang atau di luar pekarangan kita itu harus di sawah atau di ladang, itu kan enggak. Sekitar pemanfaatan sekitar rumah kita kan bisa juga sebetulnya kan seperti ini kan. Tinggal kitanya, ya kan, mau apa enggak gitu kan. Kita mau berusaha apa enggak gitu kan. Ya memang sulit sih untuk mengerjakan itu, harus semua itu harus butuh tenaga, nyita waktu gitu. Kalau dari keanggotaan di kelompok taninya Bapak ini kelompok tani lestari ya, Pak? Iya. Itu ada berapa anggota, Pak? Kelompoknya itu ada sekitar 50-an lebih. 50-an lebih anggotanya. Nah, yang sekarang yang bergerak ini KWT. Bukan kelompok taninya. Tapi namanya KWT. KWT, kelompok wanita tani barokah ini. Yang kemarin juga sudah ikut dilombakan seluruh kabupaten di sini. Ini kan kemarin baru tak rombak, ini kan tanaman cabai semua kemarin. Ya cabai ya pernah bermacam-macam lah ini kemarin. Berapa desa itu yang dilombakan, sini mewakili desa Kecamatan Gerabak.
Tapi alhamdulillah tidak dapat nomor gitu kan. Tapi sekarang diikutkan lagi gitu. Sekarang diikutkan lagi. Ya. Kalau proker rutin gitu dari kelompok taninya di Desa Aglik ini ada nggak Pak? Kira-kira program rutinan atau mingguan atau harian atau bulanan gitu belum ada? Belum ada. Berarti fokus di dinas. Ketika dinas sudah itu apa namanya memerintahkan berarti langsung Iya, seperti dikoordinasikan. tadi pagi juga ada program penyemprotan massal, ya kan? Ada bantuan obat dari dinas, gitu kan? Ya baru kita dikontak baru itu bergerak Baru gitu kan. bergerak, Iya, seperti itu. Berarti emang prinsipnya kebersamaan ya Pak gitu. Jadi emang walaupun ada administratornya tapi juga secara gerak masih bersama-sama gitu Pak. Iya, sama-sama. Soalnya kan ya itu sudah saya bilang tadi itu kan hanya setiap ada bantuan gitu kan. Hanya setiap ada bantuan apa saja lah gitu. Baru kita bergerak. Kalau enggak ya soalnya kan memang sebenarnya ya itu kan saya sudah bilang tadi untuk menggerakkan masyarakat itu memang sangat sulit. Nah, kesadarannya itu sangat gimana ya sangat rendah gitu kan. Tidak kalau terus dicontoni api yuk meniru api itu enggak gitu kan. Belum tentu orang semua itu suka yang baik itu kan. Ya sebetulnya suka sih. Tapi kan untuk menjalankannya kan berat, Pak. Berat. Nah, semua itu harus punya konsekuensinya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya memang gimana ya sebetulnya masyarakat itu ya banyak yang berpendidikan tapi juga gimana cara berpikirnya itu masih mungkin dari beberapa pihak belum menguasai gitu apa gimana ya mungkin karena ketidakkuasaannya dia kurang sadar atau bagaimana gitu. Karena belum turun langsung mungkin gitu ya Pak. Ya sebetulnya pas waktu umpamanya digerakkan gitu ya kan. Ya mau bergerak sama-sama itu. Tapi nanti lambat laun ya sudah cuma beberapa gelintir orang saja yang istiqomah menjalankan itu cuma beberapa gelintir aja itu. Enggak kok terus contohnya aja itu ketika diberi bantuan kambing ya kan sini sudah sering diberi bantuan kambing itu ya bergilir gitu ya kan bantuan kambing kan bergilir itu ya lama-lama ya yang belakangan ya enggak ada laporannya enggak ada gimana terus tahu-tahu ya udah enggak ada kambingnya. Itu sih masih mending tempat saya itu kelompok saya itu di sini tuh sampai berjalan berapa tahun sampai 5 tahunan lah. Wong saya sendiri juga ternak ya kan itu sampai berkembang 25 ekor kok punya saya gitu kan yang lainnya sih sudah dioper ya kan khusus punya saya yang ketuanya itu kan tapi ya punya saya yang babonan yang pertama itu juga saya oper tapi kan yang anak-anaknya itu kan berkembang gitu kan sampai 25 kalau saya pas itu ya karena punya anak sekolah banyak itu kan ya pas jualnya itu ya sekali jual 5, 6 gitu. Itu yang masih yang masih maton belum terjual itu ada 25 waktu itu kan. Tapi udah banyak jualnya gitu kan. Kalau yang lainnya ya udah habis. Gitu. Berarti kisaran bertahannya program kerjanya itu sekitar 5 tahun ya kalau di kelompoknya Bapak ya. Ya mungkin ini selanjutnya ada teman saya Pak yang mau melanjutkan wawancara karena kalau saya dari latar belakang gitu kenapa ada berdiri terus bagaimana program kerjanya dan lain-lain mungkin nanti teman saya akan menjelaskan terkait dengan strateginya Bapak terus ada hambatannya apa gitu kalau ada solusi mungkin atau harapan Bapak ke depannya gimana bisa dijelaskan ke teman saya yang satu ya Pak. Ngapunten ini lukir dulu Pak. Baik Bapak, berarti dari latar belakang serta visi misi yang tadi sudah dijelaskan Bapak, itu dari Bapak sendiri kira-kira punya strategi apa untuk lebih mengembangkan lagi kelompok tani yang Bapak pimpin ini? Ya untuk mengembangkan itu sebetulnya banyak cara ya kan, tapi kan tergantung manusianya ya kan, tergantung manusianya gitu. Yang saya pikirkan itu ya
ketika diajak itu ya memang itu sebetulnya dia itu mau berkembang, tapi untuk melaksanakannya itu loh Mbak yang memang agak sulit. Jadi hanya awal-awalnya saja Mas. Hanya awal-awalnya saja dia mau bergerak, tapi nanti lambat laun belum lama lah nanti sudah mulai loyo lagi gitu kan, sudah mulai tidak semangat lagi gitu. Dia semangatnya kalau pas ada bantuan gitu kan, ya seperti itu. Jadi kalau pas ada bantuan semangat, aku jaluk gitu kan. Tapi ketika sudah dikasih ya udah, kelanjutannya itu udah enggak itu lagi. Sebetulnya kan ya kan yang namanya pemerintah itu kan ingin mengentaskan kemiskinan ya kan, untuk menunjang bantuan itu kan untuk menunjang perekonomian keluarga. Tapi ternyata ya kayaknya nggak ada efeknya gitu loh. Dari keluarganya malah kurang Iya. gitu ya, Pak? Jadi kan tidak ya itu kurang bertanggung jawab lah gitu. Untuk mengelola bantuan itu kurang bertanggung jawab ya kan. Sebetulnya kan kalau kita memang mau bekerja sama dengan pemerintah itu kan sebetulnya ya ingin ngasih terus ya kan. Yang namanya bantuan itu dari pemerintah itu maunya mengasih terus. Tapi masyarakat itu maunya yang instan itu. Jadi seperti BLT ya kan, langsung tunai ya kan. Jadi kan terus habis kan kalau yang seperti sebetulnya pemerintah juga ngasih yang sebetulnya sing biar rada awet gitu kan, kambing, seperti kambing, sapi juga pernah. Tapi ternyata ya habis juga gitu kan. Berarti kan masyarakatnya yang kurang itu kan bertanggung jawab sebetulnya seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak sendiri itu punya strategi nggak Pak buat mengatasi hal itu Pak? Strateginya itu ya gimana ya, sangat susah sih, sangat susah. Sedangkan yang pamongnya saja nggak punya solusi kok. Ada nggak kepikiran gitu Pak, kali ya harusnya lebih ditegaskan atau disiplin gitu mungkin? Untuk masyarakat itu kalau ditegaskan didisiplin, sangat didisiplinkan itu akan lari semua Mas. Itu sedangkan kan kelompok itu kan dulu kelompok kambing itu kan ada simpan pinjamnya Mas. Jadi kan yang beranak, anaknya 2, setornya uang 100.000, ke per ekornya 50.000. Ya terus ada yang minjam uangnya kan, dipinjamkan, maksudnya ya untuk menunjang ekonominya yang lemah gitu ya kan. Tapi ternyata dipinjamkan tidak kembali Mas, gimana? Kita mau nguyak-nguyak juga nggak enak. Berarti itu strategi, salah satu strateginya itu ya Pak. Ya sebetulnya seperti itu, dibantu sudah dikasih bantuan kambing, sudah kambing beranak kan untuk membantu ekonominya ya kan. Ya ada uangnya sudah dipinjamkan, tapi tidak konsekuen ya kan. Dia kan tidak mengembalikan. Terus gimana mau berkembang? Ya kan nggak bisa berkembang juga, ya kan. Susahnya seperti itu. Sudah pokoknya kelompok apa saja itu sini saya itu mau sebetulnya mau bergerak mengembangkan masyarakat itu, membantu masyarakat sudah sangat segala macam cara. Saya sudah minta bantuan desa, minta modal ya kan, untuk kelompok wanita tani juga itu yang namanya jamur Mas. Yang namanya jamur itu kan setiap hari kan bisa memasarkan ya kan. Itu saya sudah sanggup saya memasarkan setiap hari. Tapi ketika sudah ngumpul uangnya, anggota suruh wis melihat ada kan di-share terus kan, ada uang suruh bagi Mas. Gimana itu kan nggak bisa berkembang juga kan. Nah, sampai sekarang udah berhenti. Itu saya kandangnya itu ada 3 kemarin, kandang jamurnya di belakang itu, situ 1 sana 1 sudah kosong semua. Pas ketabrak musim panasnya luar biasa kayak gini nih kan, susah jamur kan, jamur tiram itu tidak tumbuh ya ketika disiram, nyemprot air terlalu sering itu kan hitam, yuk enggak keluar jamur. Sudah 5 tahun juga saya ngelola itu. Saya tiap hari pasar Mas, tiap pagi jual jamur di pasar. Langganan sudah banyak. Saya juga dulu sudah ketika jamurnya banyak itu sudah cari solusi bikin crispy juga. Saya sudah menjual sampai Jakarta juga. Tapi ternyata yang menjualkan di sana pulang ke sini sudah nggak jalan lagi. Nah itu
Ya tapi kan di sini jual jamurnya yang masih mentah itu masih banter sih saya di pasar. Sampai sekarang, Pak. Sudah berhenti ada 2 tahunan. 2 tahunan saya berhenti. Saya cuma nanam punya sendiri saja di sawah ini. Di depan rumah saya belakang rumah ya jadi memang sebetulnya masyarakat itu ya sudah saya itu berusaha ingin itu sudah luar biasa. Jadi masyarakatnya itu ya kemarin kan juga sudah ada itu bantuan dari rumah zakat. Itu sudah mencari solusi. Petani itu sudah dikasih bibit juga sama itu bibit-bibit sayuran gitu lah, lengkap sama polybagnya juga. Jadi tidak cuma 1 kali ini aja dari Kapolsek, tapi sudah berkali-kali. Iya, setiap ada bantuan pasti itu. Tapi kan ya itu tidak berkelanjutan, jadi harusnya dikasih terus ketika sudah sayuran sudah mati, tapi enggak kok usaha cari bibit sendiri, enggak. Gitu. Jadi dari Bapak tuh sebenarnya udah mencoba berbagai macam strategi itu, cuman hambatan dari masyarakatnya sendiri itu emang susah seperti itu ya, Pak. Iya. Terus untuk solusi juga sebenarnya udah dikasih dari pemerintah, mungkin dari Bapaknya juga udah memberikan contoh gitu. Cuman emang dari masyarakatnya yang emang agak susah buat mengikuti gitu untuk mencontoh gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Cukup? Mungkin tak nambahin. Jadi ini Pak, sudah sampai penghujung wawancara ini Pak. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa patah kata yang kurang berkenan. Tapi sebelum kita menutup, mungkin kalau dari Bapak sendiri nama lengkapnya siapa Pak? Saya Katamso. Katamso aja Pak. Iya. Dari pemberian orang tua dulu. Masya Allah. Mungkin pas lahirnya saya itu pas itu Pas mungkin. Kataman. Pas gugurnya itu. 69 lah ini. Pas figurnya Katamso ya, Jenderal Katamso. Ya, ini tadi sudah banyak sekali kita mendengar dari latar belakang, tujuan, terus Bapak sudah 10 tahun lebih ya Pak menjalani aktivitas sebagai kelompok tani, terus bahkan anggotanya sudah 50-an dan lain sebagainya. Banyak solusi dan banyak hambatan juga. Ya mungkin kita kan kami di sini diminta untuk mengidentifikasi sebenarnya Pak, mengidentifikasi permasalahan, terus bisa membuat tata urutan poin-poin penting bagaimana ke depannya gitu. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran dari Bapak sendiri ketika melihat komunikasi antar masyarakat dan kepada Bapak sendiri untuk kedepannya, biar kami juga belajar nggih gimana nanti ketika mengatur sebuah kelompok di masyarakat ataupun komunikasi di masyarakat gitu Pak. Ya, sebetulnya kan kemarin juga pas waktu ada kesulitan pupuk itu ya kan. Kesulitan pupuk itu kan sebenarnya banyak solusinya ya kan. Kita kan sudah diajari untuk membuat pupuk vokasi, pupuk organik gitu kan. Sebenarnya banyak sekali solusinya, tapi kan masyarakat juga sulit untuk mengerjakannya. Saya sudah memberi contoh juga untuk bikin organik kan sudah sering mendapat pelatihan ya. Bahkan dulu saya juga pernah itu ikut di klub di Magelang, di Soropadan kan, di organik sana itu di Magelang, Secang, di Secang. Dan itu pun sudah saya sosialisasikan ke masyarakat semua, ke lapisan masyarakat. Setiap pertemuan RT sudah, setiap bulan saya keliling sudah satu desa. Tapi kan juga sulit juga. Mungkin dari ketertarikan mungkin ya Pak, atau bidang kerjanya masing masyarakat itu sangat berbeda-beda, atau emang rata-rata petani malah di sini Pak? Rata-rata petani. Ya, ada yang sebelah sana itu tukang bangunan. Yang banyak itu tukang bangunan, terus petani itu nyambi lah gitu kan. Jadi kalau suruh bikin itu kayaknya agak sulit gitu kan. Untuk bikin kompos, bikin apa itu kan sulit. Saya sudah dulu pernah membeli mesin juga, di bantuan juga mesin di tempatnya Pak Lurah yang dulu itu. Sekarang mesinnya masih jual sama Pak Lurahnya mantan, tapi mantan Pak Lurahnya kemarin sudah almarhum hari kemarin Jumat.
dan sebetulnya dia ya juga pelopor pertanian juga sih orangnya, dan saya yang ikut mendukungnya gitu. Tapi petaninya susah, dan saya akhir-akhir ini juga menggemborkan itu ember-ember tumpuk itu loh Mbak, yang dari buah-buahan, sari buahan, terus sayuran, ya kan nanti kan bukan maggot yang kan, iya, yang makan itu maggotnya, nanti terus sari-sarinya kan keluar di ember 2 ditumpuk ini kan, Terus ada itunya, ada saringannya itu kan nanti keluar. nanti keluar. Ada maggotnya itu kan makan buah-buahnya itu kan, sari-sarinya keluar, itu bagus sekali untuk tanaman, untuk padi juga sangat bagus gitu. Tapi ya masyarakat masih masih juga ya. Kurang ya Pak. Itu aja nih. Ya udah, kalau misalnya dari 50 anggota itu ada nggak kira-kiranya yang bekerja bareng sama Bapak gitu, bekerja kelompok atau sering bantu Bapak kesehariannya sebagai kelompok tani gitu Pak, secara koordinasi? Kalau kesehariannya itu ya cuma berjalan sendiri-sendiri Mas. Iya, sendiri-sendiri. Paling kalau membantu saya itu pas ada bantuan itu, terus paling bendaharanya yang ikut membantu. Kalau boleh tahu siapa Pak bendaharanya? Bendaharanya Sunarto, Pak Sunarto. Yang paling sering ini ya koordinasi bareng sama Bapak ya. Cuma itu. Untuk yang lainnya sekejap dikumpulan gitu ya, biasa langsung ketika ada bantuan langsung bareng-bareng ya. Mungkin dari kami ya segitu Pak, mungkin nanti bisa dilanjutkan lihat-lihat beberapa hasil kelompok tani gitu Pak. Kalau dari punya Bapak sendiri gitu, dari lingkungan Bapak yang kira-kiranya seharusnya dicerminkan ke masyarakat gitu Pak, yang sudah Bapak kerjakan gitu, itu kira-kira ada nggak beberapa Pak? Ya cuma kayak gini nih. Yang saya kan ini sudah langsung melihat ya kan. Ketika paling ya masyarakat itu kalau kesini ya, kalau melemu banget aku tanggawa siji apa priwe ngono kan. Minta-minta, kalau sudah nganu mau minta gitu kan, maunya gitu. Ya kan sudah tak ajari caranya gitu kan. Jadi memang yang namanya menanam tanaman itu kan harus dipelihara, harus kita itu menanam itu harus juga punya rasa apa ya namanya, cinta dengan tanaman gitu ya kan. Jadi setiap hari itu memang harus dirawat. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa lah. Saya juga nanam cabai agak luas juga. Ini baru persiapan lahan di sawah juga, sekitar tanamannya itu sekitar 2000-an pohon lah. 2000-an pohon. Iya, 2000-an pohon kalau nanam saya. Berapa kubik itu Pak? Itu sekitar 60 ubin. 60 ubin. 60-an ubin. Itu pas kalau pas cabenya bagus itu ya bisa keluar, pas sekali petik itu bisa dulu itu kadang 2 kintal juga. Kalau sekarang udah ada yang lagi ditanam gitu Pak? Belum. Masih Masih persiapan lahan. Belum selesai. Paling nanti puasa kurang-kurang 10 hari paling tanam. Nah kemarin kan udah habis kena itu hujan pertama itu langsung layu. Makanya makanya cabai harganya itu kan semua kemana-mana kan seperti itu. Wong ini saja kemarin kan cabai rawit itu baru dadi-dadinya sini. Kena hujan 1 minggu ngedur kan kemarin pas akhir Desember awal Januari itu kan hujannya kan terus kan layu semua itu udah dicabuti. Terus itu tak ganti tanaman terong. Kalau ada tanaman wajib nggak setiap di rumah-rumah gitu Pak? Misalnya yang kemarin itu programnya itu wajibnya itu tanaman cabai. Iya, cabai paling 10 pohon. Udah dikasih. Tapi pas waktu itu kan saya sudah koordinasi sama Kapolsek. Saya bilang, Pak, tapi ya mohon maaf kalau nanti cabainya pada mati itu karena pas nanamnya itu pas barengan turun hujan. Jadi kan banyak hujan itu kalau cabai nggak bisa. Jadi semua dolonyoh Mas. Yang paling yang hidup cuma tomatnya. Ya barengannya ini tuh cabainya mana yang masih hidup cuma berapa saja itu. Yang hidup cuma tomatnya sama terongnya itu. Cabai memang sulit. Itu wajibnya itu. Jadi kemarin di sini kan yang wajib itu terong, cabai sama sayur-sayuran itu
kangkung sama apa itu kacang panjang. Kacang panjang. Saja kan yang namanya sayuran itu kan hanya cuma berapa pot, kalau untuk konsumsi keluarga itu ya kan mencukupi sebetulnya. Kalau dirawat itu mencukupi. Tiap hari bisa berganti-ganti nyayurnya. Iya sih ya Pak. Iya, kalau cabai 10 pohon itu juga sisa lah, nggak habis kalau cuma buat masak keluarga gitu. Kalau dirawat sudah bagus, tapi kan buahnya bagus itu kan. Tapi kan kebanyakan mati soalnya kan pas hujan kemarin. Sebetulnya bagus sih Om. Ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Belum ya? Ya. Sebenarnya kalau saya analisa sendiri sebenarnya udah banyak, bagus juga itu Pak. Iya. Program kerjanya. Soalnya kebetulan di daerah saya kan juga bibitan, cuman karena di Rejowinangun itu juga banyak bibit dan lain sebagainya, juga ada kelompok tani, tapi kelompok taninya malah fokus di tanaman toga-taga gitu Pak. Taman obat sama tanaman hias gitu. Kalau di sana kan bibit gitu, jadi setiap rumah katanya ada juga, makanya saya tanyakan juga gitu Pak. Ya udah Pak, gitu dulu Pak. Mohon maaf ini dari kami jika banyak salah kata, kurang berkenan, mohon dimaklumi karena masih belajar Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Udah cukup ya. Terima kasih Pak waktunya. Ini mungkin nanti kita sedikit foto-foto di tempatnya Bapak, ngelihat tanaman-tanamannya nggih Pak, buat dokumentasi kalau udah kesini terus sudah sama Bapak. Ya udah. Mungkin ada penyerahan kalau mau itu. Penyerahan ini tanda terima kasih Pak. Ya. Karena udah meluangkan waktunya. Ini anak saya juga ngambilnya bibit-bibit dari Kemiri juga sih. Iya. Ada pesanan pas awal musim hujan itu, banyak sekali pesanan. Ya udah. Ya. Terima kasih ya. Repot-repot. Sama-sama Pak, soalnya juga ini kan kita juga penting banget ini buat acara kampus gitu, buat penilaian. Jadi nanti data-data yang udah dikumpulkan dari wawancara Bapak nanti dijadikan pembahasan di kampus gitu Pak. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk pembelajaran bersama gitu. Karena sebelum kita kemari juga kita disarankan untuk ikut PKM ya. Waktu itu bukan relatif mahasiswa, jadi kayak semacam pengembangan. Nanti bentuknya ada pengabdian masyarakat, ada mungkin dari pertanian atau dari agribisnis gitu. Teman-teman kan juga ada di UMPR jurusannya yaitu atau wirausaha yang diambil dari kelompok tani. Nah kita di sini juga sambil belajar hambatan, solusi, terus apa aja yang diperlukan ketika nanti kedepannya untuk mengatur kelompok kita sendiri gitu mungkin Pak. Ya udah, mungkin dari kami sekian. Bila ada salah kata, mungkin dari Bapak ada penutup dulu buat kami, beberapa kata-kata saran untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu Pak, untuk kedepannya agar lebih seperti apa gitu Pak, mungkin dari Bapak. Ya ini jurusannya sama. Beda Pak. Oh beda-beda. Oh, berbeda ya udah. Ya saran saya pokoknya kalau punya cita-cita ya nanti setelah selesai kuliah ya, kalau yang di bidang pertanian khususnya ya kan, yang di bidang pertanian itu memang sebetulnya masyarakat itu perlu sekali pendamping juga ya kan. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan petani yang misalnya itu terus bisa langsung tercoverkan gitu kan. Iya Pak. Nah, kalau sebetulnya sudah ada bibit dari dinas sih di sini, tapi kan kemungkinan besarnya itu kan secepatnya ya kan, secepatnya masyarakat membutuhkan itu bisa tercoverkan. Dan untuk anak-anak mahasiswa semuanya itu ya pokoknya tetap semangat belajar, jangan berhenti di jalan. Kalau punya cita-cita juga harus semangat sampai tujuan gitu Mas. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Anak saya juga masih kuliah juga. Di mana Pak? Di UIN. Oh di UIN. Nah. Sunan Kalijaga. Di Surakarta. Oh Surakarta. Mas Said. Raden Mas Said. Iya, Raden Mas Said. Nggih Pak, matur nuwun ini
Gimana? Sudah fix? Oke. Kameramen. Cut.